Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih lanjutnya memahami bagaimana isi dari pembelajaran berdiferensiasi. Oleh karena itu, saya sebagai host utama tidak akan banyak berkata-kata. Saya akan serahkan kepada moderator 1 dan moderator 2 untuk menanyakan beberapa hal tentang atau yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi kepada pemateri. Silakan kepada Bu Silma dan Bu Karisma. Halo sahabat hebat, perkenalkan sebelumnya saya Dini Silma Musuli sebagai moderator dan ini juga ada rekan saya, siapa Bu? Karisma Salsabila. Karisma Salsabila dan narasumber kita yaitu Ibu Fenty Inayati MAG. Baik, untuk kegiatan sekarang kita akan bertanya-tanya seputar pembelajaran diferensiasi yang dimana ini pembelajaran ini sedang hangat-hangatnya ya di pemerintahan. Nah ini ada beberapa pertanyaan dari kita ya, selaku moderator juga. Biar mempersingkat waktu juga agar tidak berlama-lama, kita langsung bertanya kepada narasumber kita ya, Ibu Fenty. Nah, ini Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama ya, ini menurut Ibu ya, pendapat Ibu mengenai pembelajaran diferensiasi. Ini kan sedang hangat-hangatnya ya Bu. Menurut Ibu itu bagaimana sih pembelajaran diferensiasi itu? Jadi kalau menurut saya pembelajaran diferensiasi itu kan different itu kalian tahu ya apa arti different itu? Berbeda ya. Jadi pembelajaran diferensiasi itu adalah bahwa seorang guru melakukan semacam adaptasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik, karena peserta didik itu kan berbeda-beda. Misalkan dari profil gaya belajarnya misalkan, kan Dini bisa saja Dini itu gaya belajarnya audio, ya, Karisma kinestetik atau siapa lagi jalan misalkan visual misalkan. Dengan pembelajaran diferensiasi maka seorang guru akan memberikan semacam layanan ya, disesuaikan dengan bahwa anak itu saya ingin belajar dengan cara seperti ini, saya ingin belajar dengan cara seperti ini, tidak seperti model pembelajaran sebelumnya yang menyamaratakan bahwa nggak mau tahu ini minat bakatnya apa, ini gaya belajarnya apa, yang penting saya punya model dan itu disampaikan satu untuk semua. Oke, baik. Untuk pertanyaan dulu mungkin dari Karis. Nah, Bu, untuk pertanyaan kedua, mungkin ini bisa menjelaskan lagi tentang pembelajaran diferensiasi ya Bu. Karena tadi dikatakan bahwa pembelajaran diferensiasi itu suatu pembelajaran yang bisa anak itu berbeda-beda dengan kemampuannya gitu ya Bu. Nah, kan perlu adanya identifikasi kebutuhan belajar kepada anak Ibu. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu cara mengidentifikasi kebutuhan belajar anak di kelas itu seperti apa? Cara mengidentifikasinya? Bahwa itu karena pembelajaran diferensiasi itu adalah sebuah model pembelajaran yang bagaimana guru gitu ya bisa melayani berbagai kebutuhan belajar peserta didik. Di antaranya tadi bagaimana cara mengidentifikasinya bahwa murid itu butuh apa. Cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid itu bisa dengan berbagai cara. Di antaranya yang pertama adalah mengamati perilaku murid. Misalkan saya amati perilakunya, misalkan di sini misalkan kayak Yuli, misalkan Yuli itu kalau Bu Fenty bercerita misalnya berceramah, dia sangat fokus konsen. Tetapi ada berbeda lagi misalkan dengan Rizky, misalkan dia ada orangnya yang nggak mau diam, misalnya pengennya itu ya kesana kemari tidak terlalu konsen ketika guru sedang ceramah. Ada juga murid yang berarti itu kinestetik, misalkan. Ada juga murid yang dia itu senangnya ketika guru menampilkan poster, misalkan dia sangat antusias, misalkan. Jadi ketika ada beberapa bahan ajar seperti ditampilkan PPT, ditampilkan poster, misalkan bagi anak
yang senang lihat poster? Bukan visual. Bu, saya mah pengen isunya misalkan dengan mendengarkan langsung dari ibu, misalkan penjelasan. Kalau ingin mendengarkan penjelasan dari ibu, berarti itu gayanya apa? Berarti audio kan? Misalkan Bu, saya mah ingin langsung misalkan mempraktekkan, misalkan kan anak-anak kinesthetik. Jadi yang pertama bisa dilihat dari mengamati perilaku murid. Seperti itu ya Bu, mungkin ada beberapa gitu ya. Jadi guru-guru harus mengetahui gitu ya, baik dimanapun, cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Nah, Ibu untuk lebih lanjutnya lagi setelah mengetahui cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, lalu mungkin selanjutnya ada strategi ya Bu, strategi mendiferensiasi pembelajaran. Nah Ibu, menurut Ibu strategi apa yang digunakan ketika mendiferensiasi pembelajaran? Sebetulnya yang tadi identifikasi belum ya, mungkin kita jelas-jelas dulu ya, nanti detailnya di sesi yang lain. Sekarang yang akan disampaikan selanjutnya adalah strateginya. Jadi setelah diketahui tadi misalkan bukan hanya melalui pengamatan perilaku saja, sebetulnya banyak tadi hal yang cara untuk mengidentifikasi murid itu bukan hanya mengamati perilaku saja, contoh sederhana saja. Selanjutnya yang ditanyakan oleh Karisma adalah bagaimana strategi mendiferensiasi pembelajaran. Bahwa diferensiasi pembelajaran itu bisa dilakukan dengan 3 strategi ya. Dengan 3 strategi. Yang pertama adalah mendiferensiasi konten. Yang kedua mendiferensiasi produk. Yang ketiga adalah mendiferensiasi proses. Saya akan bicara dari yang pertama dulu mendiferensiasi konten. Jadi diferensiasi konten itu adalah bagaimana strategi konten itu materi kan, konten itu materi pengetahuan, keterampilan yang mesti dipahami oleh murid ya berdasarkan kurikulum, maka bisa ketika dengan konten misalnya bagaimana kita membedakan penyajian materi dengan konten. Yang pertama menggunakan bahan bacaan pada berbagai tingkat keterbacaan. Jadi bahan bacaannya bukan hanya di papan tulis misalkan dari berbagai tingkat keterbacaan, misalnya dari bahan bacaannya berupa apa, bisa dengan poster juga, bahan bacaannya bisa berupa komik, misalkan bahan bacaannya bisa kalau menyimak dengan menyetel gitu ya, itu misalkan. Kemudian menyajikan ide melalui cara pendengaran dan visual. Jadi tidak boleh hanya ketika menyampaikan konten itu udah aja misalkan kita nulis di papan tulis atau udah aja kita hanya merekam hasil rekaman misalkan dari perhatikan anak. Jadi tidak seperti itu, tetapi di sini nih banyak berbeda misalkan. Di sisi konten harus disampaikannya dengan berbagai sumber yang itu misalkan dari YouTube, bisa dari kita bikin audio visual misalkan. Kemudian juga di sini menggunakan teman membaca. Namun dengan kelompoknya untuk mengajarkan kembali sebuah ide bagi pembelajaran yang kesulitan. Jadi di sini bisa dengan berbagai hal dilakukan ya untuk diferensiasi konten. Nah, seperti itu Karisma. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya saya itu kan untuk strategi mendiferensiasi konten. Lalu tadi Ibu katakan ada strategi dengan mendiferensiasi produk. Nah, itu seperti apa Ibu? Kalau produk itu lebih ke dalam assessment ya, kan dalam proses misalkan kalian pembelajaran dengan diferensiasi. Bagi anak yang visual misalkan dia belajarnya pakai poster, bagi anak yang audio dia belajarnya dengan storytelling, bagi anak yang kinesthetik dia mendramatisasikan misalnya anak kinesthetik. Nah tentu saja ini nyambung dengan produk
satu tema ya tentang berbakti pada orang tua. Nah, untuk diferensiasi produknya, anak-anak yang visual mereka itu bahwa mereka paham tentang berbakti pada orang tua ditulis dalam sebuah poster. Mereka membuat sebuah poster yang isinya menggambarkan mereka memahami materi itu. Kemudian anak-anak yang kinestetik mereka melakukan dramatisasi tentang salah satu tokoh gitu ya, Malin Kundang, bahwa ketika kita tidak berbakti pada orang tua, ketika kita durhaka kepada orang tua, maka akibatnya seperti apa. Maka anak-anak yang kinestetik mereka dengan senang hati mereka melakukan drama ya, dengan drama. Dan bagi anak-anak yang audio tadi kayak yang dengan storytelling, dengan cerita, bahwa ibu misalkan menceritakan salah satu kisah Wes Alcorni. Nah, anak-anak yang audio itu mereka senang. Itu diferensiasi produknya. Itu kan tadi sudah dijelaskan strategi dengan mendiferensiasi konten. Lalu tadi Ibu katakan ada mendiferensiasi produk. Lalu untuk diferensiasi produk itu seperti apa Ibu? Nah, untuk diferensiasi produk, kalau melihat dari di sini ya, bahwa diferensiasi produk itu bahwa bagaimana memodifikasi produk hasil belajar murid, hasil latihannya, intinya produk hasil belajar. Tadi udah belajar A, produk yang dihasilkannya apa? Misal contohnya gitu ya, yang pernah Ibu lakukan. Nah, setelah pembelajaran selesai, misalkan produk yang ingin dihasilkan murid itu bagi anak-anak yang visual karena senangnya bikin poster, maka mereka menuangkan bahwa mereka paham itu dengan poster. Bagi anak-anak yang kinestetik karena mereka senangnya melakukan gerak ya, drama, maka mereka membuat film. Produknya itu membuat film tentang kisah Malin Kundang. Kemudian yang ketiga, untuk anak-anak yang audio gitu ya, produknya itu berupa mereka membuat wawancara di hasil rekaman dengan orang tua gitu ya, bahwa bagaimana sih berbakti pada orang tua itu. Mereka mewawancarai orang tua dan mewawancarai guru. Nah, hasil rekamannya itu dalam produk yang dihasilkan oleh anak-anak yang audio misalnya. Kemudian bisa saja kita diferensiasi produknya itu sesuai minat. Ada anak yang minatnya di seni misalkan, Bu saya itu senangnya puisi misalkan, ya silakan saja kamu misalkan bahwa kamu paham tentang berbakti pada orang tua itu kan dengan sebuah puisi, disampaikan dalam sebuah puisi. Kemudian ada yang disampaikan melalui lagu, misalnya saya senangnya lagu misalkan, atau saya senangnya yang berbeda-beda, mungkin seperti itu. Diferensiasi produk. Yang terakhir kan tadi ada mendiferensiasi proses. Ya. Untuk mendiferensiasi proses sendiri itu seperti apa? Nah, untuk mendiferensiasi proses itu bahwa diferensiasi proses adalah strategi membedakan proses. Strategi membedakan proses yang harus dijalani murid dan dapat memungkinkan mereka untuk berlatih untuk memahami isi atau konten materi. Jadi nanti sesuai kan kita udah tahu pemetaan kebutuhan. Misalkan sebelum pembelajaran kan ada tes diagnostik dulu, misalkan anak-anak yang minatnya di sains, anak-anak yang minatnya di biologi, anak-anak yang minatnya di seni, itu udah terpetakan. Kemudian anak-anak yang cepat belajarnya, ada yang lambat, ada yang sedang, itu sudah terpetakan. Anak-anak yang memiliki gaya belajar audio, yang visual, yang kinestetik sudah terpetakan. Dalam diferensiasi proses kita sebagai guru kalau yang pernah saya praktekkan itu saya menggunakan dengan metode marketplace activity. Dengan marketplace activity itu misalkan setelah pembelajaran selesai ya dalam satu bab ini misalkan untuk anak-anak visual mereka senang bikin gambar kan tadi mind map. Silakan anak-anak bikin mind map peta pikirannya. Ada yang menggambarnya dengan gambar bunga, misalkan ada yang dengan gambar mobil. Sesuai keinginan anak, mereka menyimpulkan, intinya menyimpulkan isi materi dengan mind map. Nah, kemudian setelah selesai ditulis ya di kertas plano, kemudian ditempel di ujung-ujung kelas.
materi di sekolah. Nah, saatnya untuk anak-anak yang audio kan senangnya berbicara, senangnya mendengarkan dan berbicara. Nah, sehingga saatnya mereka menjelaskan isi dari mind map itu, bahwa ini pengertiannya seperti ini. Di anak-anak yang audio dia menceritakan isinya. Nah, bagi anak-anak yang kinestetik supaya mereka senangnya tadi bergerak itu, mereka berjalan-jalan ya menuju stand-stand yang ada di pinggir itu, yang mainan itu, dan mereka menanyakan terkait materi itu. Jadi supaya bisa melayani ya, nggak duduk yang seperti ini. Nah, mereka jalan-jalan untuk mencari informasi atau mencari materi yang dibutuhkan. Nah, di antaranya seperti itu, tapi bukan berarti hanya itu satu-satunya ya, banyak strategi. Mungkin pertanyaan dari saya itu, saya kembalikan lagi kepada moderator kesatu. Terima kasih ya. Tadi sudah jauh-jauh membahas mengenai strategi ya Bu, banyak sekali ternyata dari strategi itu ada 3 ya. Strategi apa namanya Tekaris? Ada produk ya, produk, Proses, konten. Untuk selanjutnya Ibu mengenai sekilas tentang RPP ya. Ini untuk RPP, Ibu sebagai dosen sedikitnya gitu ya, sekilas mengenai RPP, namun yang membuat pembelajaran diferensiasi. Jadi RPP yang membuat diferensiasi itu bagaimana? Ya, sebetulnya untuk RPP secara umum sama, bahwa ketika kita melakukan model pembelajaran diferensiasi atau model pembelajaran yang lain, sebetulnya secara umum sama, namun di sini ada perbedaannya mungkin ketika proses membuatnya yang harus dimulai dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar siswa. Kan biasanya kita kalau buat RPP itu tidak ada peta kebutuhan. Kalau di diferensiasi itu harus ada. Jadi ada peta kebutuhan belajar murid, melihat bahwa jenisnya, kesiapannya, bahwa murid ini minatnya kemana, profil belajarnya seperti apa. Di RPP itu harus ada peta kebutuhannya. Jadi, sehingga skenario pembelajarannya juga mendeskripsikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, tadi kan sudah diketahui kelompok ini cepat, kelompok ini lambat, kelompok ini sedang. Tadi sudah diketahui bahwa tadi kesiapannya ya cepat, lambat, sedang, ada yang minatnya seperti apa, gaya belajarnya seperti apa. Otomatis dalam deskripsi inti pembelajaran kegiatan, kan ada kegiatan pembuka, penutup, inti dan penutup. Dalam kegiatan inti itu nanti mendeskripsikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan belajar siswa. Bagaimana sih cara memenuhi yang audio seperti apa, yang visual seperti apa, yang kinestetik seperti apa, yang minatnya ke sini bagaimana sebagainya. Jadi intinya RPP yang memuat pembelajaran diferensiasi akan mendeskripsikan secara jelas yang apa yang ingin dicapai dalam tujuan pembelajarannya, tentunya ya, bagaimana guru nanti asesmennya, jangan sampai pembelajarannya diferensiasi tetapi asesmennya enggak. Jadi harus matching, pembelajarannya diferensiasi, asesmennya juga. Nah, seperti itu. Nah, tadi sudah dijelaskannya beberapa sekilas info mengenai pembelajaran diferensiasi. Nah, untuk selanjutnya juga ini ada kesimpulan, jadi kita lebih bisa memahami juga apa sih kesimpulan dari pembelajaran diferensiasi ini akan disampaikan oleh moderator kedua kita yaitu Saudari Karis. Silakan. Baik, jadi terima kasih. Mungkin kali ini langsung saja disimpulkan ya. Setelah tadi pemaparan dari narasumber kita yaitu Ibu Febri, bahwa pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpusat atau fokus kepada peserta didik gitu ya. Karena pembelajaran diferensiasi ini kan lebih fokus kepada peserta didik. Jadi pembelajaran yang misalkan peserta didik itu berbeda-beda cara menerima materi, cara memahami, juga kebutuhan belajarnya pun berbeda-beda gitu ya. Beda lagi dengan pembelajaran yang sebelumnya, yaitu diharuskan semua anak atau disamaratakan gitu ya pembelajaran ketika berlangsung. Nah, jadi berbeda lagi dengan pembelajaran diferensiasi. Juga pemerintahan atau kementerian mengharuskan gitu bahwa pembelajaran diferensiasi ini
diterapkan di sekolah-sekolah dasar gitu. Jadi untuk berjalannya pembelajaran diferensiasi, guru harus langkah pertama gitu ya yang dilakukan oleh guru yaitu mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik. Nah, apa saja mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran peserta didik itu, yaitu dengan mengamati perilaku peserta didik. Yang kedua, mengamati pengetahuan, sampai di mana pengetahuan peserta didik. Tadi juga dikatakan dengan ngobrol atau menanyakan kepada wali kelas peserta didik sebelumnya gitu ya. Nah itu lalu masuk ke strategi cara mendiferensiasi pembelajaran ini gitu ya. Yang pertama ada mendiferensiasi konten gitu. Konten itu kan materi, jadi cara membedakan atau pengorganisasian materi yang akan disampaikan kepada peserta didik sesuai dengan kurikulum yang ada gitu ya. Lalu ada mendiferensiasi produk. Nah, jadi hasil pembelajaran itu dituangkan kepada produk-produk yang dihasilkan. Misalkan anak-anak yang gaya belajarnya dengan kinestetik akan menuangkan hasil belajarnya melalui misalkan membuat drama gitu ya. Terus yang visual misalkan dengan menuangkan kepada poster-poster dan yang lainnya gitu ya. Lalu ada mendiferensiasi dengan proses gitu ya. Nah, jadi proses belajar itu kan berbeda-beda gitu ya. Jadi membedakan proses-proses ketika pembelajaran. Seperti itu Bu. Oke, baik, terima kasih. Untuk yang terakhir mungkin closing statement dari narasumber kita Ibu Bettina. Mungkin untuk closing sedikit saja ya, bahwa sebetulnya pembelajaran diferensiasi itu tadi untuk pembelajaran yang student center, pembelajaran yang berpihak pada murid seperti filosofi KHD dan yang Pak Menteri gaungkan sekarang, Merdeka Belajar, memberikan keleluasan yang sepenuh-penuhnya murid ingin belajar dengan cara seperti apa, dan guru pun memberikan layanan misalkan ya. Nah seperti itu, mudah-mudahan dengan pembelajaran diferensiasi ini student well-being sebagai yang sekarang didengung-dengungkan, bahwa pembelajaran itu bagaimana anak nyaman, bagaimana anak senang, bahwa anak merasa tidak terbebani, mudah-mudahan bisa terwujud dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabat semua, setelah kita mendengarkan penjelasan tentang pembelajaran diferensiasi, nanti lebih lanjutnya akan kita bahas di lain waktu. Dan terima kasih untuk bagi yang mendengarkan, bagi yang menonton, dimanapun kalian berada, semoga saya selalu dan bahagia. Saya sebagai host Muhammad Jaludin, salam bahagia dan mohon undur diri. Terima kasih untuk semuanya, mohon maaf atas kesalahan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.